Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Materi apa saja yang akan dibahas? Ya, yang pertama perkembangbiakan hewan. Terus yang kedua potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Perkembangbiakan hewan ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, berkembang biak dengan bertelur atau bahasa istilahnya ovipar. Ingat-ingat, sel telur betina ya, dibuahi oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Nah, pada perkembangbiakan hewan ini, sel telur betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Ya, contohnya kura-kura, ayam, ikan, burung, buaya, dan lain-lain. Ini semuanya berkembang biak dengan bertelur. Bertelur itu perlu kalian ketahui kalau telur ada cangkangnya ya. Terus cangkangnya kalau sudah lama nanti akan menetas. Nah, itu namanya bertelur ya, diingat-ingat. Terus yang kedua, berkembang biak dengan beranak atau bahasa istilahnya vivipar. Ya. Sebenarnya hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun telur tersebut tidak dibungkus oleh cangkang dan tidak dikeluarkan dari tubuh. Maksudnya hewan tersebut di dalam itu dibungkus kayak telur dibungkus tapi tidak berupa cangkang. Terus dan tidak dikeluarkan dari tubuh. Ya, kalau bertelur kan biasanya dikeluarkan telurnya dari tubuh. Kalau ini dibungkus seperti cangkang tetapi tidak dikeluarkan dari tubuh ya. Contoh hewan yang beranak, contohnya ini kucing, sapi, gajah, ikan paus, dan lain-lain ya. Terus yang nomor 3, berkembang biak dengan bertelur, setelah itu beranak. Jadi merangkap ya dua-duanya, atau bahasa istilahnya ovovivipar. Hewan yang berkembang dengan cara ini akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Pertama itu telurnya dikeluarkan dari tubuhnya. Setelah itu telur tersebut sudah tumbuh menjadi embrio. Ya, telur yang dikeluarkan itu di dalamnya sudah berbentuk embrio. Ya, bentuknya embrio atau bayi kecil. Nah, setelah itu menetas mengeluarkan bayi si hewan tersebut seperti proses melahirkan. Jadi yang di dalam telur itu embrio atau bayi terus menetas seperti melahirkan berbentuk bayi ya. Contohnya ular boa dan kadal. Lanjut. Untuk selanjutnya potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Potensi ekonomi berarti dalam sektor ekonomi. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, perlu diingat untuk negara ASEAN, nah, termasuk di Asia Tenggara ya, yang saya jelaskan ini Asia Tenggara kemarin ada 10. Nah, nanti saya jelaskan 10 negara tersebut. Yang nomor 1, Indonesia. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah bertani
Dan Indonesia juga mengekspor minyak bumi, minyak, gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu ya. Mengekspor itu menjual ke negara lain ya. Serta keindahan alam yang dimiliki Indonesia tersebut menjadi daya tarik dan sumber devisa negara. Terus yang kedua, Brunei Darussalam. Nah, Brunei ini terkenal dengan sumber minyak bumi dan gas alamnya yang menjadikan pendapatan tertinggi se-Asia Tenggara dalam hal penghasil gas alamnya. Ya, ingat-ingat, se-Asia Tenggara ini yang paling tertinggi menghasilkan gas alamnya. Terus yang nomor 3, Malaysia. Kegiatan utama di negara Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat sekarang ini ya. Berarti pada saat ini Malaysia itu lebih maju pertumbuhannya dalam sektor perdagangan. Jadi membuat barang-barang terus dijual ke negara-negara lain ya. Terus nomor 4, Kamboja. Negara ini dialiri oleh Sungai Mekong ya. Tentu tanahnya sangat subur dan bagus untuk pertanian. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi dan karet. Nomor 5, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja ya, berdekatan. Kalau berdekatan berarti hampir sama ke tingkat kesuburannya ya. Nah, juga dilewati Sungai Mekong ya. Jadi hampir sama hasil pertaniannya. Nomor 6, Singapura. Negara Singapura ini negara yang paling maju se-ASEAN. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Selanjut, nomor 7, Myanmar. Mata pencarian utama di negara ini adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan, dan terkenal sebagai penghasil terbesar padi se-Asia Tenggara. Terus nomor 8, Filipina. Filipina salah satu negara di dunia yang dapat mengembangkan pertaniannya dengan baik, dengan unggul ya. Hasil pertanian yang unggul tadi, nah, contohnya apa? Nanas, padi, kelapa, dan gula ya. Lanjut 9, Thailand. Di negara Thailand ya, ini biasa sering kita dengar, Thailand ini disebut juga sebagai lumbung padi di Asia Tenggara ya. Lumbung padi di Asia Tenggara karena Thailand ini termasuk penghasil terbesar lumbung padinya di Asia Tenggara. Dan untuk saat ini paling utama yaitu sektor pariwisata dengan daya tarik keunikan bangunan budaya di Thailand ya. Berarti pada saat ini, pada sekarang ini, sektor yang paling menjanjikan, sektor yang paling ramai yaitu sektor pariwisata karena dengan daya tarik keunikan bangunan budaya yang dimiliki negara Thailand. Lanjut nomor 10, Vietnam. Vietnam sektor pariwisata dan turisme yang utama yang mendukung perkembangan ekonomi di negara ini ya. Jadi Vietnam ini yang paling maju sektor perekonomiannya yaitu sektor pariwisata dan sektor turisme ya. Untuk sektor yang lainnya ya, ini bisa dikatakan sebagai pendukung, yaitu misalnya
sektor dalam bidang perhotelan, restoran, dan transportasi. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.